Oke, let's go. Oke, kita balik lagi ke 4 poin. Oh my god, kita balik lagi ke 4 poin. Untuk selisih gap poin kita. Gap poin kita balik lagi ke 4 ya. Jadi kalau kita lihat tadi dengan kemenangan melawan Wolves, Manchester City kemarin, lalu juga Aston Villa tadi menang dari Newcastle ya. Tapi pertandingan yang cukup seru. Kalau kita melihatnya dari penonton netral, ini pertandingan yang cukup seru ya. Ini pertandingan yang kalau buat saya pertandingan yang ya mengecewakan ya. Sebenarnya tadi kita bermainnya cukup bagus, tapi kalah bagus gitu. Dan ini yang membuat saya kesel adalah kita kalah bagus gitu loh. Jadi bukannya kita jelek, tapi kita kalah bagus. Buat saya itulah yang bikin saya kecewa, bahwa kita kalah bagus hari ini gitu. Karena pertandingan melawan Manchester United ini selalu pertandingan semangat ya. Jadi bukan pertandingan skill, bukan pertandingan kekuatan gitu ya, tapi lebih ke pertandingan semangat. Dan ya, untuk pertama kalinya sejak 2 tahun ya, kita kebobolan 3 gol. Jadi sangat mengecewakan. Terutama tadi kita sudah berhasil untuk mendapatkan gol penyeimbang 2-2, Mikel Merino, dan ya kalah semangat menurut saya. Kurang tapi kalau mau dibilang memang ya ini ada satu saya masih belum bisa meramu kata-kata nih. Tapi bahwa apa yang saya lihat ini sebenarnya tadi kita mainnya oke, tapi punya ada saya cuma bisa bilang kalah semangat gitu ya. Bahwa keinginannya untuk menang tadi kita kalah. Keinginan untuk menang, di mana Manchester United tadi memang benar-benar menunjukkan bahwa mereka ingin menang, mereka punya kelaparan untuk menang, dan kita ternyata kepleset di sini gitu ya. Dengan ini kita di IPL ketinggalan 3 poin. Kalah 3 kali. Jadi ya sangat disayangkan. Sebelum ke kolom komentar, saya mau ke statistik dulu. Sebentar, salah halaman. Ya, ini ya. Sebenarnya sih kalau kita lihat kita lebih unggul ya, 1,2 berbanding 0,73. Nah ini, jadi buat saya kita punya tendangan ke arah gawang yang lebih banyak, shots on target yang lebih banyak, tapi tidak ada yang bisa kita konversi lagi gitu ya. Terutama di babak kedua sebenarnya kita lebih menguasai loh, dengan 8 tendangan ke arah gawang, 3 yang on target ya, 0,63 expected goals berbanding 0,36. Jadi buat saya inilah yang harus kita perhatikan, ini konversi golnya sangat jelek gitu. Gabriel Jesus dan Gyökeres hari ini tidak kelihatan ya. Dengan tadi Merino golnya sebenarnya juga udah oke. Zubimendi dengan kesalahannya tadi di babak pertama sangat mengecewakan. Oke ya. Jadi
Kita ke kolom komentar aja deh, karena saya udah tidak bisa meramu kata-kata lagi. Sebentar. Oh, banyak sekali nih komennya langsung ya. Berapa kali kesalahan passing, makanya tadi dia langsung diganti kan di babak kedua ya. Anjir, bisa gitu. Oke. Deja vu 2 musim Arsenal disalip City. Oh, enggak sih kita. Memang sial MU kalau ada Lisandro Martinez, bagus bang, full time. Menderita kekalahan kayaknya udah maksimal nih, nggak apa-apa, harus diakui MU ya. Kita saya tadi nggak ada yang bisa nggak ada yang bisa untuk mengkritisi permainan MU sih. Secara kalau tadi kan wasit juga sebenarnya tadi kalau untuk masalah handball saya nggak ada keberatan, tapi buat saya adalah tidak ada VAR itu loh. Bahwa kalau misalkan dicek VAR lalu di clear gitu ya, menurut saya masih oke lah. Tapi ini tadi sama sekali nggak ada dicek VAR. Biasanya kalau kayak gitu ya, walaupun keputusan wasit lapangan itu harusnya udah diokein, tapi biasanya lalu masih ada pengecekan VAR, dan itu tadi menurut saya nggak ada pengecekan VAR sama sekali tadi. Jadi ya cukup mengecewakan, tapi ya gitulah. Kenapa ini ya MU berani pegang bola, Arsenal passingnya ya tadi terutama babak pertama. Babak kedua sih masih udah lebih mending ya. Babak pertama itu tadi yang menurut saya agak mengecewakan, banyak sekali kita salah passing. Yang satu berujung pada golnya Mbeumo itu ya. Second ball kalah terus full time. Iya tadi udah full time. Tambah kuar-kuar, tapi kita respon aja, anggap aja gantian waktu di kandang. MU juga kalah. Yes. Zubimendi tak boleh tadi seri 2 sama. Masalahnya lain di kandang itu sih. Di sini full time. Bang Dayat itu coba deh di reload dulu YouTube-nya, nggak mungkin saya ketinggalannya sampai sejauh itu. Kalah aja sih, move on, next match ya. Zubi mungkin Zubimendi apakah kelelahan? Saya rasa mungkin perlu ini perhatikan juga ya. Zubimendi ini sungguh malang, masih selisih 4 poin ya. Ini kalau buat saya kita balik lagi ke ke awal Januari kan. Kita awal Januari kita ke posisinya 4 poin ya. Tadi hands ya Mujair, kenapa nggak dicek ya? Nah itu gitu kan, karena menjatuhkan badannya pas banget gitu loh, bahwa dia menjatuhkan badan itu tadi, bahwa dia menjatuhkan badan, dia tangannya harus turun, oke, tapi buat saya itu kenapa nggak dicek gitu ya. Jelek banget kita hari ini sebenarnya. Salah start Jesus nggak salah starting, Jesus nggak fit juga dipaksain, malah Martinelli nggak dipasang. Loyo banget sebenarnya, kalau dibilang loyo mainnya sih enggak gitu, mainnya kita tadi cukup oke kok, cuman masalahnya kita kalah oke gitu ya. Kalau kita main 8, kita main dengan nilai 8, tadi MU main dengan nilai 9,5 itu. Jadi bukan kita loyo, tapi MU-nya mainnya lebih semangat gitu. Itu jadi kita harus mengakui mengakui apa yang ada gitu ya. Biarin dah, bikin seneng King Bang, pengen tahu di pegang Carrick ada yang bisa sampai bantai tim lain nggak? Arsenal City kan ya udah nih. Semoga masih ada mental untuk sisa musim. 2 kali kalah lagi selesai Arsenal. Capek bang, bulan ini main banyak banget match, sementara MU cuma main sekali seminggu. Yes. Next comeback strong ya. Oke, dari itu mid nggak mau duel. Kalau buat saya bukan mid nggak mau duel, tapi kita kalah duel gitu loh. Bukan sekali lagi, kalau buat saya ini permainannya kita nggak ada masalah. Buat saya permainannya kita nggak ada masalah, tapi kalah ini beneran kalah semangat. Kalau buat saya kalah semangat ketika ada duel-duel itu yang biasanya kita menang, itu lalu kita kalah
karena mereka memang lebih mau menang gitu kan. Jadi kalau buat saya ini lebih ke memang mereka niat, benar-benar ada niat gitu ya, ada niat untuk menang. Bounce backnya ini dari apa ya, menurut saya memang ini ada bounce back dari Amorim yang saya bilang kan tadi. Amorim itu kayaknya memang ada mau sabotase sendiri gitu kan, dan setelah sabotasenya dilepas ini mulai kelihatan gitu ya. Jauhkanlah kami dari fans MU yang akan berisik berapa hari ke depan. Fans Arsenal mati pecat Arteta. Ini enggak lah, ini MU udah berubah, second ball-nya menang dan lini tengahnya kombinasi passingnya bagus. Nah ini jadi yang kalau buat saya memang mereka untuk lini tengahnya ya, tadi kan sebenarnya saya bilang bahwa kuncinya ini adalah di lini tengah. Di awal babak di awal sebelum kita live ya tadi, bukan sebelum kita live, pas awal kita live itu tadi saya kan udah bilang bahwa kuncinya ini di midfield ini harus matiin itu Maino sama Casemiro gitu ya. Dan kita tadi tidak berhasil untuk mematikan Maino dan Casemiro gitu. Itu. Jadi di situ ya. Justru malah kita yang kalah di midnya itu. Minggu kemarin Arteta mainnya kayak laga amal friendly match, nggak ada ngotot-ngototnya. Enggak sih, kalau dari saya kita tetap ngotot tapi kalah ngotot itu. MU mode serius, entah kenapa saya mikir kecewa bang, ada kayak biar Arteta mikir squad sebenarnya udah kagak ada yang cedera malah kayak gini. Kena mental nih akibat beban pertandingan yang padat, keletihan. Ya kalau beban, sebenarnya sih kalau kita mau menyalahkan beban pertandingan yang padat ya, kita sih sebenarnya udah cukup sih untuk istirahatnya. Dengan kita ada waktu Inter Milan kemarin kan, kita sebenarnya udah cukup rotasi lah sebenarnya. Jadi kalau dibilang ada kelelahan, saya nggak setuju juga ya kalau dibilang ada kelelahan. Tapi bahwa beban permainan kita banyak, oke. Tapi pada saat yang sama kalau dibilang kita keletihan, nggak juga sih gitu ya, karena kita kan mainnya hari Rabu kemarin, ini ada 4 hari, berarti ada 4 hari, jadi waktu yang cukup sebenarnya untuk pemulihan. Plus kita kemarin mainnya nggak semuanya, kita kan rotasi setengah ya, jadi kita ada rotasi. Menurut saya mungkin Zubimendi kelelahan, mungkin ada baiknya Zubimendi ini juga kita istirahatkan dulu, karena kemarin kan waktu pertandingan Inter Zubimendi juga mindful nggak kayaknya, enggak ding, di itu sempat dirotasi ya. Tapi buat saya Zubimendi ini mungkin perlu diistirahatkan lebih banyak. Ramai banget ya, padahal butuh banget Martinelli game ini. Bisa jadi sih ya, bisa jadi ini kita mungkin untuk Martinelli, Arteta salah ganti pemain, biar aja kalah biar jadi pelajaran. Udah dibilang Arsenal kalau udah kebobolan 2 gol pasti mentalnya drop, passing kurang, pertahanan banyak celah. Harus diakui Carrick sudah punya cara untuk persiapan untuk antisipasi. Fokus pada pertandingan Kairat ya, ini saya rasa Kairat bakal jadi ajang balas dendam kali ya. Malam ini Raya tidak ada save sama sekali. Iya tadi 3 on target, 3-3-nya jadi gol ya. Tapi saya nggak menyalahkan Raya, jujur saya tidak menyalahkan Raya, karena itu semua tadi yang kalau pertama tadi salahnya Zubimendi kan, nggak mungkin itu Raya hampir nggak bisa nge-save, itulah udah nggak bisa nge-save. Yang kedua mungkin tadi gol yang kedua saya agak lupa. Cuman kalau gol yang ketiga tadi golnya Cunha ya, saya gol kedua agak hilang dari kepala saya. Tapi golnya si Cunha tadi itu saya rasa penjaga gawang manapun akan kesulitan sekali ya. Itu benar-benar penempatannya bagus banget. Jadi kalau dari saya
jujur sih sebenarnya malam ini saya nggak menyalahkan Raya, justru bagaimana dari para defender kita kok bisa ngasih ruang ke Cunha tadi, yang kalau golnya Cunha itu, terus kalau golnya Mbeumo tadi ya itu Zubimendi lah gitu kan, kelihatan banget. Udah 3 game nggak menang ya di IPL. Itu menit terakhir itu bisa gol sebenarnya. Gyökeres emang payah, pantesan Thierry Henry bilang nggak suka Gyökeres kalau di depan gawang, mainnya nggak tenang. Inilah yang dikatakan mental nggak cukup tangguh. Itu pun ataupun belum mental juara. Semoga bisa bounce back. Havertz bukan masih cedera ya, cuman masih belum fit. Kalau dari yang saya dengar, kalau dari berita sih kayaknya nggak ada cedera tambahan. Jadi kalau dari Arteta nggak ada cedera tambahan. Tapi kenapa belum main? Feeling saya berarti kalau dia belum main, kalau nggak ada cedera tambahan, artinya belum fit gitu ya. UCL nggak boleh kalah di kandang supaya juara UCL. Amin. Oke. Kasihan Rice, kekalahan di kandang perdana. Efektif memanfaatkan celah, langsung shoot. Seenggaknya VAR ya. Hand Maguire, nah itu tadi ya kan dari saya, dia menjatuhkan badan itu kok nggak ada pemeriksaan VAR gitu loh. Tadi langsung langsung keputusan wasit lapangan langsung diokein. Biasanya tuh kalau kita yang kayak gitu, yang harusnya wasit lapangan okein, tiba-tiba VAR bilang ini harus dicek nih gitu. Nah ini kan malam ini montang-manting udah ada, meledak. Sudah ada apa nih? Justru MU datang Emirates dengan mental nothing tulus, jadi MU tanpa beban. Dikasih ruang terbuka buat nembak, Dorgu, Cunha nggak ditutup rapat. Sebaiknya mereka rapat ketika Arsenal mencari ruang ya itu sih juga buat saya satu ini ya, satu kelemahan kita tadi ya, sakit kali. Kalau Norgard bukan ya jual aja, cari yang murah dan kuat. Oke, fix diajakin nih mah pagi-pagi. Ya, tarik nafas yang dalam, season is not over yet. Oke. Kalau lihat pemain MU pas nyerang harus sampai dikepung banyak pemain Arsenal, itu pun masih suka lolos. Nah itu yang nggak dipunya Arsenal. Susah payah kalau Cunha, Mbeumo, Diallo. Oke, teman-teman mohon maaf ya saya nggak bisa baca semua ya. Ini udah jam 1.43, jadi saya rasa saya mau sudahi dulu karena ini juga kalau dari saya ini pembicaraannya udah ngulang-ngulang lagi ya dari komentar yang ada. Jadi saya rasa ini saya saya sudahi dulu karena ya ini komennya sih udah ngulang-ngulang lagi semua ya. Ini saya baca sekilas nih komennya sama semua sih, maksudnya arahnya ke situ-situ aja. Jadi ya saya tutup dulu. Terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton. Kita dari tadi mulainya dari pertandingan Aston Villa ya. Karena kalau buat saya sih tadi bukan pengen nonton Aston Villa juga, lebih karena nungguin jam 10:30 daripada bengong-bengong, mending kita live sambil nonton Aston Villa dulu. Jadi ya udah langsung lanjut gitu ya. Dan ya kita pertandingan kita nonton, kita untuk live reaction kita pekan ini gagal semua ya. Kita nonton Wolves-nya kalah, kita nonton Newcastle-nya kalah, dan Arsenal hari ini juga ikutan kalah ya. Selisih 4 poin, balik lagi ke awal Januari ya, karena kalau kita lihat awal Januari kita kan 4 poin. Dan seperti saya bilang, kita lihatnya blok per blok, artinya di blok Januari ini kita tidak ada tapi kita masih ada sebentar sebelum saya tutup saya mau ngecek dulu kita next ini pertandingannya untuk IPL. Sebentar kita kan masih ada Kairat ya, Kairat Almaty besok. Oke, kita masih ada Leeds ya untuk tanggal 31 Januari. Oke, jadi masih ada untuk nambah poin ya.
Kita lihat untuk EPL fixtures match week 24 ini, sebentar, by round. Ronde 24 kita akan ketemu Leeds. Terus untuk mau lihat nih Manchester City ketemu Spurs. Aduh, Spurs nggak bisa diharapkan lah ya. Aston Villa mana? Aston Villa akan ketemu siapa nih? Aston Villa, bentar, mana sih Aston Villa? Aston Villa mana? Oh, Aston Villa akan ketemu Brentford. Ya, Brentford mungkin masih bisa menyulitkan lah ya untuk Villa. Iya, dari saya kayaknya sekian dulu. Udah apa namanya, sekali lagi ya, karena dari komentarnya udah nggak apa, udah arahnya ke sana semua, jadi saya juga males ngulang-ngulang lagi. Oke, terima kasih teman-teman, kita tutup dulu. Kita akan lanjut, berarti nanti adalah untuk pertandingan Kairat Almaty ya, yang akan kita hadapi. Sebentar, Kairat Almaty itu nanti hari apa ya? Oke, ini hari Kamis ya, hari Kamis, tanggal tanggal 29. Oke ya. Oke, gitu dulu teman-teman. Terima kasih yang udah nonton. Kita ketemu lagi di video berikutnya ya. Oke, sebentar. Mana nih? Ending.